malam pemirsa, kami hadir menjelang waktu istirahat malam Anda hari ini dengan 3 informasi terhangat yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, Kepala BPOM meminta masyarakat bijak dalam membeli obat dan makanan. Hal ini mengingat perkembangan digital saat ini yang menurutnya memperbesar peluang peredaran produk obat dan makanan ilegal. Dua berita penutup kali ini terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kota Bandung, gelaran Pasar Kreatif 2022 sukses memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi para pelaku UMKM. Setelah 2 tahun terpuruk akibat pandemi, acara Pasar Kreatif nyatanya bisa memberikan omset hingga 6,5 miliar rupiah. Sementara di kawasan Toba Caldera Resort, para pemuda lokal dipastikan akan turut diberdayakan sebagai pelaku parekraf. Puluhan pemuda telah dilatih hospitality dan akan menjadi duta pengembangan pariwisata dari 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM Penny Kalukito menyebut perkembangan teknologi informasi saat ini membuat tantangan peredaran obat dan makanan semakin meningkat. Digitalisasi berpotensi meningkatkan berbagai risiko, seperti distribusi peredaran produk ilegal di tengah transaksi pembelian obat dan makanan melalui e-commerce atau e-niaga yang semakin meningkat. Hal ini disampaikan Kepala Badan POM dalam Forum Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang digelar Badan POM secara hibrida di Jakarta Selasa 9 Agustus. Oleh karenanya, Badan POM mengupayakan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE untuk meminimalkan dampak digitalisasi terhadap sektor obat dan makanan. Antara lain kontennya adalah penyuluhan, penyebaran informasi, pencetakan kader-kader dan duta, ya. Saya kira juga itu sangat baik. Kerjasama kita, kolaborasi kita dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Kepramukaan saya kira akan kita intensifkan ke depan ya, menjelang 14 Agustus ini ulang tahun Pramuka. Saya kira ini adalah momen tepat untuk kita mengintensifkan kembali bagaimana kita reach out ke para pemuda, kader-kader. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta menyatakan siap bekerja sama dengan Badan POM untuk melakukan diseminasi informasi di tengah maraknya hoaks seputar penjualan obat dan makanan. Sebelum kami diseminasikan kemampuan kami, saya ingin sampaikan bahwa kami ini punya jejaring yang luar biasa. Kami punya rombongan yang namanya RRI, TPRI, Antara, humas-humas yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga KIM ya, komunitas informasi yang ada di tengah masyarakat. Badan POM menargetkan masyarakat dapat lebih bijak dalam membeli ataupun menggunakan obat dan makanan dengan meningkatkan pemahamannya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Melalui kegiatan ini kami di samping memang menginformasi. Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pemulihan ekonomi setelah 2 tahun terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selain melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat, khususnya di sektor perekonomian, upaya lainnya yakni dengan menggelar pasar kreatif di 6 pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Pasar kreatif menjadi stimulus sekaligus ajang promosi bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM agar kembali tumbuh dan bergerak. Sedikitnya 180 UMKM terlibat dalam kegiatan ini yang digelar sejak bulan Juli hingga Agustus. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, ditemui usai mengunjungi pasar kreatif di kawasan Pasir Kaliki Selasa 9 Agustus mengatakan, hadirnya pasar kreatif turut memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi di Kota Kembang. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya omset yang diterima para pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung, bahkan melebihi target, yaitu berhasil mengumpulkan sebesar 6,5 miliar rupiah. Kita hadir di pasar kreatif di mall yang ke-6, jadi mall yang terakhir, dan alhamdulillah omset di 5 mall terakhir kemarin itu omsetnya udah di 6,5 miliar, udah melebihi target
6 miliar yang kita targetkan. Ya. Jadi berarti mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini sudah mulai terjadi peningkatan. Selain pasar kreatif, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam waktu dekat akan menggelar pameran sentra industri dan kerajinan di Kota Bandung. Selain bagian dari upaya pemulihan ekonomi, juga untuk menghidupkan kembali sentra-sentra perindustrian yang mati suri akibat pandemi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Para pemuda harus menjadi pelaku dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Keterlibatan pemuda ini merupakan upaya memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba yang menjadi upaya Kemenparekraf dan dijalankan melalui Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba atau BPODT. Inilah yang disampaikan oleh Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPODT Raja Malem Tarigan di Medan pada Selasa 9 Agustus. Ia memastikan keterlibatan para pemuda yang ada di 8 kabupaten yang mengelilingi danau supervolcano tersebut dalam setiap pengembangan kawasan Danau Toba. Sejumlah langkah yang dilakukan adalah melatih hospitality atau keramahan kepada 72 pemuda sejak 2 tahun terakhir guna meningkatkan SDM pariwisata. Mereka ada yang sudah dikirim mengikuti pelatihan di Kota Bandung, Bali, dan Medan, serta diharapkan bisa memberikan stimulasi dan inspirasi kepada masyarakat lainnya. Kehadiran para pemuda ini akan mendorong para investor untuk melakukan pengembangan di bidang perhotelan dan hiburan. Mereka ini bisa kita salurkan ke investor-investor kita di Toba Caldera Resort begitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekarang sudah ada investor perdana ke kita akan bangun 400 kamar di sana, pasti butuh tenaga kerja gitu. Nah, mereka ini kita latih, mereka ini nanti bisa kita fasilitasi lah, kita pertemukan dengan pemilik hotelnya gitu. Nah, tidak hanya di hotel, fasilitas kita yang sekarang kita sudah punya bobo cabin, bisa kita salurkan ke sana juga, dan kita sekarang lagi membangun dan mengembangkan glamping kita. Toba Caldera Resort yang terletak di Kabupaten Toba merupakan kawasan pariwisata yang dikembangkan oleh Kemenparekraf dan dikelola oleh BPODT di atas lahan otorita seluas 386 hektar lebih. Di kawasan tersebut, pemerintah berencana akan membangun infrastruktur perhotelan, hiburan, dan pengembangan seni budaya yang diharapkan akan semakin menarik minat wisata domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tiga kabar tadi menjadi penutup jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara Selasa 9 Agustus. Namun jangan khawatir pemirsa, karena berbagai informasi penting dan menarik dapat Anda akses di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Kita jumpa lagi esok dalam Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat malam.